Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Bribka Farhan. Salam pejuang ACL. Ini hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 atau tepatnya ini pukul 09 pagi ya. Saya sekarang sudah ada di rumah di Brebes. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Sesuai janji saya kemarin, saya akan mereview tentang fasilitas kereta api, apakah nyaman untuk penyandang disabilitas seperti saya. Hari ini merupakan hari ke-7 setelah saya operasi. Ini saya udah ada di rumah, ketemu sama bocil yang ganteng ini, yang sudah lama nggak ketemu sama ayah ya. Alhamdulillah perkembangannya sudah bagus. 7 hari setelah operasi. Kemarin saya mau janji untuk mereview pelayanan di kereta api ya untuk disabilitas. Kemarin saya dari rumah di orang tua saya Pekalongan ke stasiun, jaraknya cukup jauh, sekitar kurang lebih 40 kilo lah, 40 km ya. Pakai jasa gokar, kurang lebih argonya di angka 80 ribuan. Kemarin udah dibantu sama om drivernya untuk dicariin porter di stasiunnya. Jadi setelah masuk, memang di stasiun besar Pekalongan itu porternya banyak, jadi mereka sudah otomatis langsung menghampiri setiap kendaraan yang masuk. Dan itu bagi kaum seperti saya ini yang disabilitas sangat membantu, karena saya bawaannya cukup banyak, ada koper, ada tas, ada ransel, jadi untuk itu membantu. Setelah masuk ke stasiun, dari petugas Polsuskanya juga menyampaikan bahwa untuk saya kan sudah punya tiket PT KAI Akses, melalui KAI Akses beli di situ. Nah, tidak perlu dicetak, terus ditunjukkan aja pakai scan barcode. Saya sampai di stasiun kurang lebih pukul setengah 4 ya, jam 4 kurang lah, dan kereta datang pukul 16.58, hampir jam 5 lah. Berarti ada 1,5 jam lebih saya menunggu di kereta di stasiun. Alhamdulillah di sana ketemu sama petugas dari PT KAI-nya, stasiunnya ditawarkan untuk pakai kursi roda. Alhamdulillah juga dibantu, difasilitasi dari mulai naik sampai di tempat duduk dibawakan. Dan selanjutnya setelah di kereta api, saya kan pulang ke Brebes, saya juga bingung di Brebes apakah ada porter. Ternyata dari KAI-nya sudah mengkontak Polsuskanya, tadi sudah disampaikan yang petugas di bawah, Polsuska yang di atas itu, iya keren ya, sudah di atas Polsuskanya sudah siap membantu dan menghampiri saya sebelum stasiun ketibaan atau kedatangan di Brebes. Sudah sampaikan, Pak, mohon maaf, ini saya dari Polsuska, saya ingin membantu untuk membawakan barang-barangnya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada bapak petugasnya yang sudah membantu membawakan turun dari kereta api. Setelah turun, dari petugas care stasiun Brebes juga melayani dengan baik, membawakan kursi roda. Meskipun saya bisa jalan sendiri, tentu saya menggunakan kursi roda karena untuk cepat jalannya biar agak nggak terlalu jauh. Dan barang bawaannya diantar sampai ke tempat parkir atau tempat penjemputan. Dan saya juga alhamdulillah ketemu dengan mas siapa, saya lupa namanya, di stasiun tempat duduk sebelah saya. Saya juga dibantu untuk membawakan kopernya dari atas. Jadi tempat duduk saya sama-sama turun di situ. Orang Ketanggungan kalau nggak salah kemarin bilangnya, bantu bawa untuk terus sampai ke peron ya, peron di stasiun. Secara umum pelayanannya sangat-sangat baik, sangat ramah kepada disabilitas, dan saya asungi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu ragu lagi nanti kalau misalnya ada sesuatu atau saya lagi, jangan maaf ya, tapi jangan sampai ya. Tapi untuk referensi atau saudara kita
untuk menggunakan, jangan ragu-ragu menggunakan layanan kereta api karena fasilitasnya sudah sangat membantu kaum disabilitas. Banyak kejadian-kejadian yang sangat sakit ya. Ada orang yang tanya yang paling sakit bagian mananya. Ya sakit semua mungkin ya. Yang pertama itu sakitnya ini yang paling saya rasakan itu saat melepas kateter itu dari saluran kencing, itu sakit sekali, dan itu masuknya tuh panjang banget, jadi kayak nariknya tuh nggak sekali, berarti 3 kali, det 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 gitu. Rasanya masya Allah, yang sekali sudah tahan nafas masih ada lagi, tarik lagi sampai 3 kali. Sakit ya minta ampun ya, itu juga sakit. Kalau saat operasi, karena saya di anestesi, dibius paruh badan, saya nggak merasa sakit, cuman saya masih merasa kakinya ini di kakinya masih di apa namanya, digoyang-goyang, itu masih kerasa tapi nggak sakit, kerasa tapi nggak sakit. Setelah malam atau paginya, bangun pagi itu biusnya hilang, itu baru kerasa. Dan juga saat melepas selang darah, sakitnya masya Allah. Selang darah itu setelah ditarik itu ternyata kayaknya 20 cm ada itu masuknya, panjang. Ditarik sekali masih ada 2 kali sampai 3 kali juga penarikan. Itu masya Allah sekali rasa sakitnya. Itu yang menurut saya ini rasakan. Terus saat misalnya pagi hari ya, bangun tidur terus mau jalan, itu kayak ada cairan di sini. Kalau dibuat berdiri itu kayak cairannya itu turun semua, itu kayaknya rasanya berat banget, terus pegel, sakitnya minta ampun. Jadi kalau pertama bangun itu nggak bisa langsung jalan. Dari tidur lama ya, kalau tidur sebentar misalnya, kalau duduk sebentar, kalau bangun nggak kerasa. Tapi kalau habis tidur ya sejam 2 jam atau lama, terus kalau mau bangun itu di sininya masya Allah sekali rasanya, seperti kayak ada cairan yang turun ke bawah atau seperti apa rasanya. Jadi nggak bisa langsung jalan. Saat berdiri diam dulu beberapa menit ya, kurang lebih 1, 2, 3 menitan. Setelah sakitnya hilang baru bisa untuk berjalan ya. Ini juga saya sudah tak lepas ininya karena tadi malam dibersihkan oleh istri saya. Sini juga gatel sekali rasanya, pengen garuk semua karena efek ini. Dan rencana nanti saya mau beli kasa sama plasternya, nanti akan saya ganti sendiri secara mandiri ya, karena ini sudah berarti waktu saya pulang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada 4 hari udah harus diganti ini plasternya karena lembab, takut kotor, takut kena air juga kan, harus dibersihkan juga. Setelah sampai rumah alhamdulillah bisa penyesuaian, ketemu anak-anak juga alhamdulillah sehat semua, diberikan kesehatan. Dan sempat kemarin saya ke kantor coba, karena saya penasaran dengan naik tangga. Saya coba naik kantor pelan-pelan, alhamdulillah bisa walaupun di lantai 2. Tapi untuk duduknya susah, harus lurus. Dan repotnya untuk seragam saya, karena seragamnya itu agak ketat semua ya celananya ya. Kalau di belakang ini nggak bisa. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi saat di kantor saya pakai kolor, celananya saya turunkan sedikit karena kenceng sekali, sakit sekali. Kalau buat nekuk aja nggak bisa, kalau buat dimasukkan aja nggak bisa. Jadi harus dilepas saat di meja kerja. Oke, saya kemarin di sini sudah belajar untuk berjalannya. Alhamdulillah kalau di perumahan sini dasarnya pakai batako ya, batako itu sama ada rumput-rumputannya, jadi di kaki nyaman rasanya, nggak batu, nggak aspal ya, batako sama rumput, jadi ada nggak cuma rata-rata aja, ada kesan-kesan ke rumputnya juga enak. Saya udah coba jalan dan alhamdulillah bisa jalan. Dan saya sudah coba untuk pakai tongkat satu tongkat, alhamdulillah sudah bisa berjalan pakai 1 tongkat. Oke. Nanti saya lagi belajarnya di sini seperti apa, bagaimana pengalaman berikutnya. Jangan lupa yang masih cedera kemarin, yang
cedera bareng saya, operasi bareng saya, semoga cepat sembuh. Dan apabila yang melihat video ini ada yang cedera tapi belum tahu itu cederanya apa, tepat di lutut, lebih baik segera lakukan MRI, dan kalau sudah ketahuan ACL, segera mungkin dilakukan rekonstruksi ACL, karena semakin cepat sebenarnya penanganannya semakin bagus recovery-nya. Kalau saya ini sudah terlalu lama 6 bulan, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah tertangani dengan baik. Cukup demikian dari saya, nanti saya lanjutkan. Intinya saya walaupun di rumah saya ingin berusaha produktif, ingin menciptakan produk-produk maupun video-video, konten-konten yang bermanfaat. Saya ini ada di kamar saya, semoga di sini bisa membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya bagi rekan-rekan yang sedang mengalami kejadian seperti saya. Semoga lekas sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula, dan semoga yang belum jangan sampai kena ini, hati-hati menjaga ini sekali saat bermain bola maupun futsal maupun mini soccer ataupun olahraga lainnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.